Karena saat ini ada kelompok kurang ajar, imam dan gurunya masyarakat Betawi dihina-hina, saudara. Siapa gerangan yang saya maksudkan? Salah satunya adalah Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah mufti Betawi di zamannya. Banyak muallim-muallim Betawi menjadi muridnya. Di antaranya Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, Tuan Guru Marzuki dari Klender, saudara. Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, Tuan Guru Mugni dari Kuningan. Siapa yang nggak tahu, saudara? Itu semua tuan-tuan guru besar di Jakarta, saudara. Semuanya murid Habib Utsman bin Yahya. Enggak sampai situ, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga murid Habib Utsman bin Yahya, saudara. Bahkan saudara Habib Ali yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi menjadi menantu Habib Utsman bin Yahya. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang nggak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua, saudara, mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lo bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Biar gue diundang lagi. Ya bukan, jangan diborong sekarang. Diborong sekarang urusannya besok gue nggak diundang lagi. Lanjut jangan deh. Jawab jangan. Betul. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara,
Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa di zaman Jepang, saudara. Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang, ini senjatanya, lawan mereka. Saudara, Bung Karno ikut, jenderal-jenderal ikut, saudara. Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi, saudara. Diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya, begitu tiba saatnya gunakan untuk usir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda. Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara, diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara, sebagai organisasi Islam. Izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi, saudara. Para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda. Minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas, emang kunyuk kan gak punya otak. Susah kalau ngomong kunyuk, saudara. Nokojo Habib Utsman antek Belanda, saudara. Ketika itu Belanda mengobok-obok umat Islam. Haji mau dilarang karena saran dari Profesor Senok Hugroin, saudara. Haji mau dilarang, saudara. Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Beliau diminta oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib, segera pegang ini jabatan mufti. Kalau enggak nanti kita diacak-acak sama Belanda. Nanti Belanda yang memutuskan kapan puasa, kapan lebaran, kemana bayar zakat, siapa yang boleh haji. Kalau diatur Belanda, rusak kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menahan, saudara, otoritariannya Belanda. Jadi kemudian Habib Utsman
Begitu diminta fatwanya oleh Belanda, bagaimana soal haji? Teruskan, nggak boleh haji dilarang. Sampai akhirnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, Belanda sepenuhnya menyerahkan kepada Habib Utsman. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah kalau Idul Fitri diatur Belanda, kacau gak? Lebaran sekarang bisa dibilang rusak media. Tidak? Berjasa tidak? Enggak. Supaya umat Belanda. Akhirnya permohonan ini diterima, tapi setengahnya saudara. Maksudnya apa? Dalam perdata diizinkan oleh warisan, semua diizinkan Belanda. Pakai hukum Islam. Makanya Belanda membuka pengadilan syariat saudara. Di zaman Belanda ada pengadilan syariat saudara. Masya Allah. Dan sampai hari ini saudara, semua masukan hukum di pengadilan syariat di zaman Belanda yang merupakan ide dan saran dari Habib Utsman hari ini masuk ke dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan oleh pengadilan agama. Takbir. Cuma Belanda nggak setuju kalau hukum pidananya mencuri potong tangan, saudara, berjudi atau mabok-mabokan dicambuk, Belanda nggak setuju. Urusan rumah tangga, urusan keluarga diizinkan oleh Belanda. Bayangkan kalau saat itu kita nggak punya mufti, Belanda seenak-enaknya bikin aturan rumah tangga, kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini namanya bagi-bagi tugas. Habib Utsman mengamankan itu, yang lain mengamankan yang lain. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? Takbir. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya manuk dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel
sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gua bakal diterima. Saya pengalaman di Banten nggak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana, wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten? Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten di wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu. Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa, ngajak-ngajak perang. Hei Nabi Musa, ayo kita perang, kita kalahkan orang-orang Palestina, takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan, sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja.
Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang Mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, peranglah kamu dengan Tuhanmu, kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya, mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Innana dhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Setuju nggak, Kiao?
Siap? Panglima Dakil kagak berani. Marilah saudara-saudara, para santri-santri pada suka ada singkatannya, pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai, bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang siap mencintai dan siap dicintai. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya, sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia, dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam berindonesia.